Yo, what's up guys, dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 24 karir. Dan sekarang kita harus mengalahkan Rins untuk menjanjikan sebuah konsistensi agar si Asep bisa selalu berada di puncak hierarki atau keputusan tertinggi dari Yamaha. Nah, sekarang di klasemen kita yang kemarin sudah menyabet beberapa kesempatan bagus di MotoGP Asen mampu membawa Asep di puncak klasemen. Namun ini masih sementara waktu karena masih ada banyak balapan yang akan kita lalui ke depannya. Sementara itu di klasemen tim, Pertamina Enduro masih menjadi pimpinan dengan unggul 32 poin dari Ducati Renfo dan tim Yamaha di tempat ketiga. Oke, sekarang untuk prediksi cuaca di MotoGP Sasering untungnya tidak ada hujan, jadi kita sangat bersyukur karena jika balapan hujan di Sasering itu ngebikin kita stres parah asli. Kalau gitu langsung aja menuju ke sirkuit Sasering di MotoGP Jerman. Let's go. Nah guys, singkat cerita di sesi kualifikasi di MotoGP Jerman kita tembus di Q1 dulu ya guys ya. Kita masuk ke Q1 dulu dan kita berjuang parah, kita udah berjuang habis-habisan ngelakuin beberapa kali putaran dan akhirnya ketika akhir-akhir kualifikasi 1 kita mampu menembus 2 besar sehingga Asep lolos ke sesi kualifikasi 2. Dan kemudian kita di kualifikasi kedua juga berjuang banget. Kita berhasil improve lap time dan membawa Asep start dari urutan ketiga di MotoGP Jerman. Ini sangatlah perlu diapresiasi. Sementara itu Lucas sama si Maverick juga akan start dari barisan depan. Ini bakal sengit sekali persaingan di MotoGP Sachsenring cuy. Dan sekarang waktunya sprint race event dengan kompon double soft serta bensin setengah tangki. Langsung saja kita mulai balapan di MotoGP Jerman yang akan segera kita langsungkan. Let's go. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Jerman Grand Prix sprint race event. It's on the way. Cloudy condition tidak mengapa, tidak ngebuat kita patah semangat. Kemudian force corner, Surasa mencoba mengovertake dari inside line dan kini dia di overtaking. Fabio Quartararo mengambil inside line. Tikungan 2, tikungan 3 masih side by side dengan Fabio Quartararo. Asep mengambil inside line mengovertaking Maverick Vinales di tikungan 3. Finally, Maverick kembali memberikan perlawanan kepada si Asep di tikungan ke-5 ini. Lanjut tikungan 6, side by side lagi. Surasa the Black Mamba mencoba melakukan attack dari inside namun di blocking oleh Maverick Vinales. Top Gun Maverick tangguh sekali. Tikungan ke-8 menuju tikungan ke-9. Masuk dengan gear 3, santai dulu. Oke, tikungan ke-10, sektor ketiga gear. Menjelang tikungan ke-11, 12. Kita downhill di sini. Full gas from Surasep. Entry corner. 1 tikungan lagi. Lap pertama segera usai. 4 lap yang akan kita langsungkan di MotoGP Jerman Sprint Race Event. Let's go guys. Main straight, kita buru RSGP dengan YZR M1 generasi baru. Here we go, menuju force corner. Kita mencoba late braking namun diblokir oleh Maverick Vinales. Kita ambil inside line, bisakah? Oh yes, finally kembali Maverick melawan. Side by side lagi di tikungan kedua. Sangat seru sekali persaingan di MotoGP barisan depan. Masih menempel dari Maverick Vinales bagi Asep. Black Mamba, The Black Mamba masih mencoba menyerang terus Top Gun Maverick. Dari dalam, Asep masuk mengovertaking. Finally, oke, nice. Hati-hati, tikungan ke-7. Cukup bagus. Kita masih mau mempertahankan. Kita masih mampu mempertahankan posisi pertama dari Maverick Vinales. Dan sekarang di tikungan ke-8, exit corner. Sektor ketiga awal, kita masuki. Hati-hati, fokus ke fighting. Meskipun sekarang Asep menjadi race leader, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Maverick akan kembali menyerang kapanpun, di lap keberapapun. Oke, agak mistake. Kita menyentuh grab, kemudian exit corner. Masuk peran di tikungan terakhir.
Lap kedua segera usai dan Maverick kembali menempel lagi dari The Black Mamba. Top Gun menyusul dengan sangat kencang sekali. Force corner. Kita defense Maverick Vinales. Oke, lagi-lagi Maverick melakukan aksi agresifnya dengan membenturkan motornya kepada YZR-M1 sehingga Surasep terpaksa melebar tadi. Sangat agresif. Harusnya dengan manuver tadi minimal Maverick diberi peringatan dari MotoGP Steward. Minimal diberi peringatan dari MotoGP Steward supaya dia kapok cuy. Tapi tenang saja, kita memiliki kecepatan lebih dari Bastian Maverick Vinales dan sekarang di entry corner tikungan ke-7. Kita memiliki lebih kecepatan daripada Maverick. Top Gun langsung saja. Oh, nyaris saja Surasep kebablasan. Oke, tikungan ke-9 di depan. Masuk perlahan, hati-hati. Oke, nampak jelas Asep Surasep mulai kehilangan fokusnya di lap 3 ini. Semoga saja di lap keempat fokus Asep bisa pulih, segera pulih untuk mengalahkan Maverick Vinales di balapan kali ini. Oke, Maverick melebar, exit corner. Inilah dia momentumnya di last corner. Masuk perlahan. Lap ketiga resmi berakhir. Memasuki lap keempat alias lap terakhir di MotoGP Jerman Sachsenring. Force corner. Kita mencoba late braking, terlalu late braking. Oh, nyaris saja kita crash untuk masih bisa save di area gravel bagian luar tikungan 1. Dan sekarang akibat kesalahan tadi Asep Surasep turun di tempat ketiga lagi. Yang semula Asep sudah menjadi pimpinan race. Oke lah, gak masalah. Yang penting kita bisa ngejar Fabio Quartararo di lap keempat ini guys ya. Oke, let's go. Maverick menjadi fastest lap of the race. Come on, come on, come on. Tikungan ke-8 masuk perlahan dengan gear 2, kemudian masuk dengan gear 3. Gear 3 lagi kita turunkan. Tikungan ke-10 semakin menempel dan inilah dia kesempatannya. Satu sektor tersisa di MotoGP Jerman. Masih mencoba lagi dan masih belum bisa. Tikungan 12 menuju tikungan 13. Apakah Fabio Quartararo bisa kita overtaking di last corner? Dan sepertinya tidak bisa. Karena Fabio Quartararo dengan Desmos selisih sangat tangguh sekali di akselerasi. Dan akhirnya Maverick menang. Fabio 2 dan Asep Surasep finish di urutan ketiga. Sementara itu Luca Marini finish di urutan keempat cuy. Di klasemen Maverick kembali mengambil alih posisi pertama dari Asep Surasep dengan sekarang kita kalah 1 poin dari Maverick Vinales. Kalau gitu langsung saja kita menuju ke sesi main race event untuk MotoGP Jerman Sachsenring Grand Prix. Let's go. Luckily, the weekend isn't over. We'll be seeing these 3 rides on the podium competing again on this magnificent circuit. Race sprint sudah dimenangkan sama Maverick Vinales dan gini main race event. Siapakah yang bakal meraih kemenangan dan terkait bertiga antara Maverick, Asep dan juga Luca Marini yang start dari barisan terdepan. Kira-kira siapa yang bakal meraih kemenangan di MotoGP Jerman untuk main race event? Kalau gitu langsung saja kita siapkan kompon medium soft di MotoGP Jerman dan langsung saja kita bersiap-siap untuk melakukan start di race kali ini. Maverick Vinales bolts from first position, full throttle, and we're off. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP Jerman Grand Prix dengan cuaca sunny, it's on the way. Langsung saja kita full gas menuju force corner lagi dan lagi. Fabio menyerang dan kini Fabio Quartararo melakukan manuver dari outside line. Dia udah ngepotong barisan terdepan. What a race, what a move bagi Fabio Quartararo di start tadi cuy. Gokil. Dan sekarang Fabio Quartararo akibat atau atas dari aksi heroiknya, sekarang Fabio Quartararo menjadi race leader. Namun Asep datang menyerang, key focus, key fighting dari inside line. The Black Mamba masuk menyerang dan mengambil posisi pertama dari El Diablo. Oke, tuntas. Tapi ingat, ini masih lap pertama
masih ada 7 lap lagi yang harus kita selesaikan untuk bisa finish dan berada di podium tertinggi untuk MotoGP Jerman. Tikungan ke-11 masih mampu kita atasi dan kini gap mulai perlahan menjauh dengan Fabio Quartararo. Apakah bakal bertahan hingga nanti di lap ke-8 guys ya? Doakan saja. Karena biasanya MotoGP Sachsenring itu tipikal track yang bikin kita suka capek. Soalnya kita bakal nikung ke arah kiri terus cuy. Jadi ya kita siap-siap aja. Nah sekarang kembali Fabio Quartararo merapatkan gap dengan Asep Surasep. Tikungan pertama, lap kedua. Update posisi. Asep pertama, Fabio kedua, Maverick 3, Luca Marini keempat, Martin kelima, Miguel Oliveira ke-6, Pecco 7 dan Fabio Di Gia di urutan ke-8. So far so good. Kita nggak ada track limit sama sekali di lap 2 ini, jadi cukup aman dan semoga aja dengan kompon medium soft bisa bertahan. Ada alasan kenapa gue pakai kompon medium soft ya di main race event yang notabene balapan panjang identik sama kompon yang lebih keras. Kok kenapa kita pakai soft? Oh my goodness, man, Fabio Quartararo terjatuh. Kita tahan dulu perbincangannya. Ini Fabio Quartararo yang berada di posisi kedua, dia terjatuh guys di belakang kita. Kalau nggak salah di tikungan ke-8. Tapi emang sih, sedari dulu tikungan ke-8 di MotoGP Jerman itu cukup angker dan cukup ngebikin pembalap suka jatuh atau suka crash. Entah itu crash karena kepleset atau lock up atau mungkin gara-gara nginjak krep yang terlalu tebal, itu ngebikin para pembalap MotoGP suka jatuh cuy di karir kita. Ya semoga aja dapatnya kita nggak mengalami hal seperti itu ya guys, supaya kita bisa aman dan finish di posisi pertama. Oke, kembali ke topik yang tadi soal ban. Alasan kenapa kita pakai ban soft belakang di balapan kali ini ya karena waktu kita uji di balapan sprint tadi dengan 4 lap atau berarti setengah lap dari balapan kali ini itu kompon soft cukup bagus dan cukup aman. Tidak ada masalah sama sekali. Of course itu kita bisa gunakan di balapan main race event. Dan memang dengan kompon soft kita bakal memiliki keunggulan ketika awal balapan. Dengan start atau di lap pertama itu bisa langsung kenceng. Oke, hati-hati, oke tahan dan kembali ke aspal. Nice, sakit nih, kita masih selamat guys ya. Oke, jadi pokoknya kalau pakai soft itu bakal ngegigit banget gripnya, tapi ya minusnya nanti di akhir-akhir balapan itu bakal kurang bagus atau ban bakal cepet habis. Cuman yang kita kita baca tadi di balapan sprint itu kompon soft ternyata cukup awet jika dipakai selama 4 putaran dan mungkin masih bisa nambah 3 putaran lagi. Dan lagi-lagi seseorang terjatuh, Fermin Aldeguer, wakil dari Repsol Honda terjatuh di tikungan terakhir lap ketiga, sangat amat disayangkan. Dan gini, siapa sangka Jorge Martin menjadi fastest lap of the race. Tapi percuma karena dia nggak bisa bersaing di barisan depan guys ya. Oke, untuk update posisi selama 4 lap ini di posisi pertama ada Asep, kemudian 2 ada Maverick, kedua Luca Marini, ketiga Jorge Martin, kelima Miguel, 6 Pecco, 7 Di Gia dan berapa ada si Pedrosa dengan gas-gas teknik. Let's see aja apakah bakal ada perubahan, mungkin bakal ada yang crash lagi di lap keempat ini guys ya. Oke, come on, exit corner menuju tikungan ke-8, karena cukup late braking, hati-hati, fokus ke fighting, kemudian repair lagi, masih aman. Jujur deh guys, gue agak merinding di tikungan ke-8 karena waktu kita exit, kapan kita nggak pas momennya atau nggak pas racing lainnya, itu ada potensi kita bakal terjatuh. Ya Allah, kita malah bablas ke area track limits guys. Oke, tikungan ke-12 menuju tikungan 13, exit corner. Masih Luca Marini. Oh, Luca Marini sudah mengovertaking Maverick Vinales. Rasa Luca Marini bakal kenceng ini mulai sekarang di pertengahan balapan MotoGP Jerman. Benar saja, Luca Marini menempel laju Asep Surasep dari first corner. Outbreaking from the Black Mamba. Oke, nice guys. Nice. Aman, nggak ada perubahan posisi. Namun Luca Marini sangat mengancam tempat pertama kita guys. Let's go, come on Asep, bisa nih.
Kalau kita bisa menang, otomatis kita bakal kembali mengambil puncak klasemen dari Maverick Vinales. 3 lap lagi kita akan segera selesai balapan di MotoGP Jerman. Dan sekarang bisa kalian pantau kompon ban belakang kita dari kompon soft. Ini lap kelima aja ban kita masih bagus banget. Jadi gue rasa dengan soft di cuaca kering atau cuaca panas itu cukup bagus bagi motor YC RM1. Oke, exit corner masih aman. Oh, hati-hati, kita udah mulai hampir bablas tadi. Was-was nih, biasa karena udah capek tangannya, udah pegel-pegel. Oh, Maverick masih asli Luca Marini, dia teman overtake dan dia ngebut kontak dengan Asep Surasep. Kontak dari Luca Marini. Oh, Luca Marini bablas. Iya, jatuh. Ya benar saja Luca Marini terjatuh di tikungan ke-12. Kok bisa gitu loh? Mungkin remnya Luca Marini kurang pakem cuy, sehingga dia malah bablas dan terpaksa melewati gravel. Top Gun Maverick datang menyerang, dia ngeblocking, mengepet kita hingga hampir saja Surasep menabrak di dinding pembatas. Seperti perkiraan, akhir-akhir balapan, para pembalap MotoGP dengan adaptif AI mulai membangkitkan keseruan suasana balapan di MotoGP Jerman. Let's see sampai mana Asep mampu bertahan untuk berduel melawan Maverick Vinales atau Top Gun Maverick. Luca Marini udah tumbang, dia kok ya bablas cuy. Kocak banget sih asli. Oke, tikungan ke-7, Asep Surasep masih menempel, kemudian exit corner tikungan ke-8. Ada sekali ke-8. Oke, tadi kita geber kembali exit corner dan ya Allah guys, bablas ya, astaga jatuh. Keren. Aduh. Apa kebakar red flag? Chaos. Tidak ada red flag dan kini Surasep terjun bebas di urutan ke-10 dan gue rasa ada lebih dari 5 orang terjatuh setelah kita jatuh tadi. Namun kacaunya Asep, kita ngerasa bersalah banget nih. Mungkin guys ya, kalau tadi kita agak sedikit sabar, mungkin kita bisa untuk mengovertaking Maverick di tikungan 12. Namun kita terlalu berambisi, terlalu bernafsu sehingga waktu kita motornya masih belum pas di racing line, kita udah geber. Dan alhasil kita bablas keluar lintasan dan terjatuh. Kok ya pasnya di tikungan ke-8 sama kayak si Fabio Quartararo tadi. Nampaknya dia jatuh, kita pun jatuh di situ cuy. Ya astaga. Oke, kini kita overtaking Acosta. Oke, sekarang sebisa mungkin kita bakal mengambil posisi yang bisa kita raih. Untuk sekarang kita udah tembus di urutan ke-8. Mungkin gak nih kita bisa mengovertaking Brad Binder? Semoga saja. Tapi emang segala ini aja kita balapan udah sekarang udah sama kondisi motor yang wingletnya atau aero firing atau bantuan aerodinamik kita udah rusak sebelah, jadi kita nggak bisa sekencang waktu sebelum jatuh tadi. Pengaruh wingletnya udah rusak sebelah. Ini benar-benar kayak kerasa banget sih. Jadi antara motor yang ada wingletnya sama yang wingletnya rusak sebelah itu efeknya benar-benar berasa banget. Yang pertama gue rasakannya yang paling kerasa itu motornya sangat-sangat berat sekali buat diajak bermanuver. Karena kebiasa pakai winglet makanya ya kayak gini cuy. Tapi oke lah, semoga aja kita bisa mampu bertahan hingga lap ke-8 kita selesaikan. Oke guys, lap ke-7 berakhir, sekarang lap terakhir. Lap ke-8 MotoGP Jerman, Sachsenring, Force Corner, Surasep masuk di tikungan pertama. Kini Maverick Vinales tak tertandingi. Dia menjadi pimpinan race tanpa terkejar, tanpa tersentuh sama sekali lagi oleh para pembalap MotoGP yang lainnya. Martin 2, Di Gia ke-3. Siapa sangka Di Gia yang semula di posisi 8 besar, kini dia di podium. Rins ke-6, Binder ke-7, Asep ke-8, Acosta ke-9 dan Tony ke-10. Maverick masih menjadi fastest lap of the race. 2 tambahan riders yang kelihatan keluar ini ada Enea dan juga Marc Marquez. Gue yakin mereka out karena kesalahan kita yang crash tadi waktu sempat mengejar Maverick Vinales. Oke guys, tikungan ke-12 menuju tikungan 13 alias last corner.
sangat disayangkan. Kualifikasi udah bagus, sprint udah bagus, tahu-taunya di main receiver kita jeblok cuy. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga balapan. Kita gak bisa selalu menjamin yang namanya kemenangan karena ada hal-hal yang pasti tidak akan kita duga akan terjadi seperti tadi di kita crash dan terpaksa untuk finish di urutan 8 saat ini guys ya. Oke, Maverick menang, Martin 2 dan di Gia ketiga. Augusto Fernandez melengkapi top 10 dan Alonso Lopez di urutan ke-12. Ogura, Daring Bidar luar biasa, mereka ngebawa motornya tembus di 5 besar. Sementara itu untuk posisi paling akhir astaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pembalap terjatuh dan out of the race. Banyak sekali pembalap yang out of the race di balapan kali ini. Gila. Oke, Peko pun juga out of the race cuy. Mungkin Peko nabrak kita tadi waktu kita jatuh yang sempat masih di area racing line. Ini harusnya ini tadi red flag, tapi nggak tahu kenapa sama MotoGP Stewart tetap dilanjutkan. Untuk sementara di klasemen, Maverick kembali mengambil alih puncak klasemen dengan sekarang mengoleksi 175 poin dan Asep semakin ditinggal jauh oleh Maverick Vinales. Di Gia naik ke tempat 3, Jorge Martin naik ke tempat 4. Oke, semoga aja di race berikutnya semoga hasil positif bisa kita raih untuk ngebawa Yamaha di barisan depan. Dan ini meskipun kita nggak bisa untuk finish di top 3, tapi Alex Rins mampu membawa Monster Yamaha MotoGP naik di tempat kedua untuk klasemen tim sementara waktu. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa lagi.